Oke Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara tonton video ini, bagi yang belum subscribe ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen, lalu kemudian like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara punya tema khotbah, silakan Bapak Ibu Saudara kirim tema khotbah Bapak Ibu Saudara di komentar, dan saya akan membagikan untuk saya khotbahkan, dan renungan dari Bapak Ibu Saudara saya akan bawakan. Sehingga dari tema khotbah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah cinta abadi atau kasih yang abadi. Biasanya nih kita berpikir tentang kasih atau cinta, yaitu ketika kita temukan kepada seseorang yang ternyata kita pikir itu cinta abadi. Padahal cinta yang ada pada seseorang itu hanya sifatnya temporer, sifatnya sementara. Sedangkan cinta yang saya maksudkan atau kasih yang saya maksudkan itu adalah kasih agape, kasih yang hanya dimiliki oleh Bapa di surga, lalu kemudian dia berikan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan kemudian baru kasih itu diaplikasikan oleh orang-orang percaya. Karena mereka sudah punya kemampuan, sudah punya kasih yang kekal itu, mereka harus bagikan kasih itu kepada banyak orang. Dan tentu kasih itu terkait dengan pengorbanan murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum." Lalu kemudian barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita mencermati atau kita melihat firman Tuhan ini, maka yang kita lihat adalah kasih Bapa. Dia memberikan anaknya yang tunggal, lalu dia menebus umat-umatnya. Persoalan di sini adalah bahwa banyak orang maunya dalam kegelapan, padahal Kristus sudah memberikan nyawanya, memberikan kasihnya, memberikan cintanya yang everlasting, to everlasting ya. Jadi selamanya itu tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, sehingga banyak orang maunya tinggal di dalam kegelapan, dalam hukuman. Padahal di sini Kristus sudah memberikan jawaban yang pasti kepada kita agar supaya kita terus ada dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di sini ada beberapa langkah agar cinta itu atau kasih itu atau kasih Tuhan itu menjadi abadi. Langkah pertama adalah percaya kepada
Yesus. Bapak Ibu Saudara, simple dalam hidup ini. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia sudah memberikan caranya, langkahnya seperti apa. Ya, Dia sudah memberikan suatu solusi bagi kita agar supaya kita tuh nggak binasa, kita tuh nggak dihukum. Ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Simple, percaya kepada Dia. Nah, bagaimana kita percaya? Nah, kita mempercayai Dia dengan kata-kata, pengakuan, tindakan, dan kebiasaan kita, habit, atau sebuah behavior, atau sebuah hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, itu bahwa percaya kepada Yesus. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah lakukan yang benar, agar supaya cinta itu menjadi abadi, tidak sementara atau tidak temporer. Maka lakukanlah yang benar. Ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan bahwa tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, langkah kedua adalah lakukan yang benar. Kalau kita lakukan yang benar, pasti Kristus atau Tuhan akan berpihak dengan kita. Nah, kalau kita tetap tinggal dalam kegelapan, maka terang itu tidak akan ada bersama dengan kita, karena kehidupan kita akan tercemar oleh kegelapan. Pastikan hidup kita bersama dengan terang itu. Kita ada dalam kehendak Tuhan. Kita mempercayai Dia dan kita melakukan yang benar, sehingga cinta itu atau kasih agape dari Kristus atau kasih agape dari Bapa itu terus ada dalam kehidupan kita, dan itu tetap abadi. Langkah yang ketiga, agar supaya Bapak Ibu Saudara, cinta kasih itu atau kasih Tuhan itu tetap abadi dalam hidup kita, adalah berbuat berdasarkan apa yang Tuhan lakukan. Kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara, maunya berbuat apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia tidak berbuat apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita lihat murid-murid Kristus maunya melakukan apa yang mereka mau. Tetapi Tuhan bilang bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa yang Kristus lakukan itu selalu berkaitan dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam hidup ini, kadangkala adalah hal yang tidak mengenakan ketika kita harus menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Padahal maunya dari kehendak Bapa, keinginan dari Bapa adalah kita itu hidup di dalam Dia. Artinya kita hidup kudus, kita hidup benar, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, maunya menyenangkan hatinya dalam setiap proses hidup kita. Mungkin kita memiliki kegiatan atau jadwal yang padat, atau mungkin schedule yang kita sudah atur. Tetapi ada juga yang harus kita lakukan berkaitan dengan menyenangkan Tuhan. Kita sudah prepare. Yang paling pertama, prioritaskan kehendak Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari wajahnya. Dengan cara apa? Kita berdoa, mengutamakan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap aktivitas kita. Bukan hanya dari setiap kata, tapi ketika kita klaim, kita perkatakan dengan tindakan bahwa kita akan memiliki cinta yang abadi daripada Tuhan. Sehingga Tuhan itu selalu dimuliakan dalam kehidupan kita. Tentu kita akan selalu mengalami keuntungan ketika kita memiliki cinta abadi dari Tuhan. Keuntungan apa yang akan kita miliki? Kita akan memiliki hidup yang kekal. Kalau kita lihat ayat yang ke-17, kita akan memiliki hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau kita perhatikan, di sini kita akan memiliki hidup yang kekal. Di ayat-ayat berikut, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, jadi Tuhan memberikan kita kehidupan kekal. Itu keuntungan. Banyak orang berpikir kehidupan kekal adalah sebuah kerugian bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita adalah sebuah keuntungan besar ketika kita memiliki kehidupan yang kekal. Tentu Tuhan sudah persiapkan bagi kita, siapapun siapapun kita,
pasti kalau kita percaya kepada Dia, Dia menyiapkan kehidupan yang kekal. Persoalannya, kadangkala kita menolak kehidupan kekal. Bahkan bukan hanya hidup kekal yang kita tolak, Kristus itu sendiri yang kita tolak. Dan pada akhirnya, pada last time-nya, kita akan dihukum, dihakimi. Siapa yang menghakimi? Bukan si A, bukan si B, bukan manusia yang menghakimi, tapi Tuhan yang menghakimi kita. Karena Tuhan itu baik dan penuh kasih. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan akan juga datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat juga keuntungan berikutnya, kita tidak akan dihukum. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, kita tidak hidup dalam penghukuman. Kalau kita percaya kepada Dia, lalu kemudian kita akan memiliki terang Tuhan. Itu keuntungan. Orang yang memiliki terang adalah sebuah keuntungan. Kemanapun dia berjalan, dia akan terus. Masalahnya bukan karena dia bercahaya setiap dia ke sana, dia wajahnya bercahaya. Bukan persoalan wajah, tapi langkahnya itu akan terus terang, tidak akan tersesat, dan akan terus dipastikan bahwa dia berjalan dalam kebenaran. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.